Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rfa' darajatana bil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengurus Masjid Az-Zumar yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, seluruh jamaah Masjid Az-Zumar yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan keberkahan kepada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana kenikmatan surga guna untuk menyeimbangi cerita dari dahsyatnya api neraka. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya nanti di yaumul haqq, di hari kebenaran, atau bahasa kita adalah kampung akhirat. Nanti di kampung akhirat ada orang-orang yang tergolong wujuhu yauma idzin na'imah. Al-Ghasyiyah ayat ke-8. Wajahnya tersenyum bahagia, wajahnya tersenyum gembira. Kenapa? Lisa'iha radiyah, karena mereka telah melihat hasil perjuangannya, hasil kesabarannya ketika hidup di dunia. Mereka disuruh sholat, mereka diperintahkan oleh Allah dengan banyak perintah, mereka dihadapi dengan larangan Allah, mereka sabar, mereka ikhlas, mereka terus berjuang untuk taat, dekat, takwa sama Allah. Nah, orang yang seperti ini nanti di kampung akhirat, kalau mereka sanggup bertahan dalam ketaatan kepada Allah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah, mereka nanti akan tersenyum bahagia dan gembira. Apalagi Allah sebut fi jannatin aliyah, mereka akan beristirahat di tempat yang tertinggi, yang tempat itu diperuntukkan oleh orang-orang yang kedudukannya tinggi, ialah jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Hari ini Bapak Ibu itu hanya mengingatkan kajian malam Sabtu pekan lalu supaya tidak lupa. Walaupun memang belum tuntas kita kan. Kemarin baru sampai surah An-Naba ayat ke-36. 36, 37 sampai 40-nya belum tuntas. Padahal itu akan berhubungan dengan surat yang akan kita bahas. Tapi insya Allah kita akan langsung masuk ke dalam surah Al-Adiyat. Surah An-Naba'nya tunggu pertemuannya sampai surat An-Naba lagi. Masih lama. Bapak Ibu jamaah, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Adiyat adalah surah Al-Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surah ke-100 kalau menurut urutan susunan surat. Jadi susunan surat itu yang pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian seterusnya sampai surat yang terakhir adalah surah An-Nas. Itu berdasarkan urutan susunan surat. Kalau berdasarkan urutan turun, surah Al-Adiyat termasuk surah ke-14, berjumlah 11 ayat yang insya Allah Ta'ala
akan kita tadabburi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Bapak Ibu, pada permulaan surah Al-Adiyat Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah itu sangat berhak bersumpah dengan apa saja yang Ia inginkan, yang apa saja yang dikehendaki. Kita sudah mendapati pada pertemuan-pertemuan sebelumnya baru satu surat, yaitu surah Al-Asr. Wal Asr, itu Allah sedang bersumpah dengan waktu. Nah, sekarang kita bertemu lagi dengan surat yang diawali Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Nanti di depannya lagi itu sangat banyak Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Misalnya wattini wazzaitun, apalagi was-samaa'i wat-tariqa, apalagi wasyamsi wadduhaha, apalagi wadduha. Banyak Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya. Memang sangat berhak Allah bersumpah dengan apapun yang telah Ia ciptakannya. Beda dengan kita manusia, Bapak Ibu. Manusia tidak boleh bersumpah kecuali bersumpah dengan nama Allah. Misalnya bersumpah demi batu ini, itu tidak boleh. Bersumpah demi buku ini, tidak boleh. Bersumpah demi menteri, tidak boleh. Maka kita hanya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya, yaitu hewan. Permulaan surah Al-Adiyat memperlihatkan Bapak Ibu sekalian bagaimana sebuah pemandangan yang sangat indah, sebuah pemandangan yang sangat agung yang diperankan oleh kuda. Ini hewan ciptaan Allah. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda? Makhluk yang diciptakan Allah bernama kuda ini, kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, sebab pada permulaan surah Al-Adiyat kuda diceritakan bahwasannya ia adalah makhluk yang tunduk, yang taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istilahnya itu Bapak Ibu sekalian, pada ayat 1 sampai ayat ke-5 itu Allah sedang membanggakan kuda. Allah bangga nih dengan kuda, Allah senang nih dengan kuda, sehingga Allah pakai objek kuda ini untuk kata sumpah, qasam. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang,
Dhabha. Dhabha itu berasal dari kata ad-dhabhu. Ad-dhabhu itu artinya suara napas kuda. Bunyinya gimana napas kuda? Atau kalau kita berlari, Bapak Ibu pernah ikut lomba lari? Setelah selesai lari, ngos-ngosan bahasanya, atau terengah-engah. Jadi Bapak Ibu, demi kuda yang berlari sangat kencang sampai lari itu menyebabkan kuda terengah-engah, terngos-ngosan, terdengar suara napas kuda itu. Itu apanya? Makna dari ayat yang pertama. Selanjutnya, ini bangga. Jadi ini Allah mulai, demi kuda perang yang berlari sangat kencang. Karena kencangnya lari kuda itu membuat napasnya terdengar, membuat napasnya terengah-engah, terengos-ngosan. Fal muriyati qadha. Apalagi ini? Walaupun kuda itu terengah-engah, Bapak Ibu, walaupun kuda itu lari sangat kencang, terdengar napasnya, tapi kuda itu tidak berhenti. Kuda itu terus berlari walaupun terengah-engah. Sampai apa? Sampai al-muriyat. Al-muriyati itu artinya apa? Al-muriyati itu artinya menampakkan bunga percikan api, percikan bunga api. Nah, itu al-muriyati itu. Jadi kuda itu capek sudah memang sebenarnya, terengos-ngosan sudah, terengah-engah, tapi tidak berhenti, terus lari. Karena larinya yang sangat kencang itu, sepatu kuda tercelutuk-celutuk menghantam batu-batuan, menghantam apapun yang ada di sekitar kakinya, atau menghantam kakinya sendiri, sampai apa? Hantaman itu menampakkan percikan-percikan api. Tergambar gak bagaimana semangatnya kuda saat berlari? Tergambar nggak bagaimana gigihnya kuda pada saat berlari? Tergambar nggak oleh kita bagaimana kesungguhan kuda dalam berlari? Wah, itu hebat sekali memang kuda ini. Maka Allah di sini, Allah bangga sekali dengan kuda. Ini penampakan yang indah kalau kita bisa lihatnya. Cuman masalahnya tidak ada nengok lagi. Tapi kalau kita baca sirah nabawiyah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca buku-buku kisah nabawi, ini akan banyak cerita tentang bagaimana kuda digunakan untuk kendara berperang. Nanti akan ada kaitannya, insya Allah. Kita persingkat Bapak Ibu supaya nanti maknanya dapat banyak. Falmughirati subha. Kuda itu Bapak Ibu lari sangat kencang, terengah-engah, nampak percikan api di kakinya. Sewaktu musuh sedang tidur, sewaktu musuh sedang lengah, sewaktu musuh sedang ngantuk, pada saat itulah kuda menyerang secara tiba-tiba. Al-mughirat itu artinya apa ya? Mendadak, tiba-tiba. Jadi kuda ini berlari sangat kencang, menyerang kumpulan, menyerang apa namanya? Menyerbu ya, menyerbu ya. Pada waktu pagi. Kenapa waktu pagi atau waktu subuh? Karena pada saat itu musuh sedang dalam kondisi yang lemah. Musuh sedang capek, musuh sedang lalai atau ngantuk atau bahkan tidur. Maka Bapak Ibu sekalian, para mufassirin, ahli tafsir, ketika berbicara tentang ayat ketiga, mengatakan bahwasannya ayat ini menunjukkan saat perang itu dianjurkan, sangat dianjurkan menyerangnya pada waktu pagi. Karena pada waktu pagi itu puncaknya orang sedang lelah. Kalau malam, kenapa tidak malam? Boleh jadi mereka malam sedang bergadang, ya kan? Atau sedang ngopi, atau sedang kumpul-kumpul. Tapi disebut waktu subuh di sini subha, waktu pagi.
Ulama mengatakan kalau perang sangat dianjurkan untuk menyerang di waktu subuh atau waktu pagi, karena pada saat itu musuh sedang lengah, musuh sedang lalai, musuh sedang capek, atau bahkan musuh itu sedang tidur. Kenapa lagi disebut pagi, Bapak Ibu sekalian? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, di waktu subuh itu atau di waktu pagi, itulah waktu yang dimana di waktu itu terdapat keberkahan, atau itulah waktu sumber keberkahan. Jadi maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin meraih keberkahan, maka kejar waktu subuh. Apalagi ketika Nabi berdoa, Nabi pernah berdoa Bapak Ibu anak-anak sekalian. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuh. Makanya ulama mengatakan siapa yang mau dapat keberkahan dalam waktu perang, hendaknya menyerang di waktu subuh. Ini bisa kita ambil juga pelajarannya. Siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat, perbaiki waktu subuh kita. Awali subuh kita dengan sempurna. Maka Bapak Ibu sekalian, kita manusia yang beriman diwajibkan bangun di waktu subuh. Kan gitu. Bahkan ceritanya Bapak Ibu sekalian, kata guru saya, orang-orang Amerika, orang-orang daerah barat, mereka itu menggunakan waktu subuhnya untuk mengawali aktivitas dalam kesehariannya. Mereka bangun subuh untuk apa? Untuk menyusun apa kegiatan mereka dalam keseharian itu. Mereka mengambil keberkahan di waktu subuh. Teorinya teori kita, yang mengamalkan mereka. Mereka paham nih, di waktu subuh ini kunci kesuksesan dalam sehari. Ini teori kita, tapi mereka yang praktek. Yang parahnya apa? Mereka praktek itu bukan hanya untuk apa? Bukan memang untuk mengharapkan kesuksesan, tapi mereka apa? Dalam keseharian mereka tuh sangat sibuk, sehingga mereka bangun waktu subuh hanya untuk memberi makan anjing, memberi makan peliharaan. Nah, cuman itu. Keseharian mereka sibuk di dalam kantornya, di dalam tempat pekerjaannya, sibuk mereka. Tidak sempat untuk memberikan makan hewan peliharaannya. Kapan waktunya? Mereka bangun di waktu subuh. Nah, beri kasih makan hewan peliharaan mereka. Coba lihat juga Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat film Habibie dan Ainun, ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah nonton Habibie dan Ainun. Siapa Habibie ini? Penciptanya. Apa namanya? Apa? Kok Reza Radian itu pemerannya? Ini lain pula kalau mak-mak milenial kan. Mak-mak zaman sekarang paham pula dia. Yang pertama sekali merancang, mendesain bagaimana ada kupu-kupu terbang di awan. Kupu-kupu terbang, pesawat terbang, gitu. Cerdas. Itu yang menginisiasi awalnya. Pesawat itu, nah, itu otak beliau. Kenapa beliau sangat cerdas Habibie itu? Karena beliau selalu menggunakan waktu subuhnya untuk mandi, untuk tahajud, untuk baca Quran. Wah, itu luar biasa. Itulah yang juga dipraktekkan oleh teman-teman saingannya. Ternyata pada saat itu mereka bersaing. Mereka menempuh pendidikan, mereka bersaing. Dan ternyata teman saingannya itu juga bangun di waktu subuh. Apa yang mereka lakukan? Baca buku. Bukan baca Quran, tapi baca buku. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita benar-benar meyakini bahwasanya subuh itu adalah sumber keberkahan, sumber kebaikan. Siapa yang mau mendapatkan kebaikan, maka raihlah waktu subuh. Begitulah yang disampaikan, fal mughirati subha. Kuda itu terus lari kencang sampai terengah-engah, terus lari tidak berhenti, gigih, semangat, sungguh-sungguh menyerang musuh-musuhnya pada saat mereka tidur, pada saat mereka lalai, pada saat mereka capek. Mereka serang musuh itu di waktu subuh. Nah, itu
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 1 sampai ayat ketiga sudah diceritakan bahwasanya kuda itu berlari kencang, terengah-engah, kemudian menampakkan percikan api, menyerang di waktu subuh, dan di waktu subuh itulah mereka sampai ke tempat tujuannya. Fawasatna, di tengah-tengah kumpulan musuh. Kemudian apa namanya? Fa'atharna itu berasal dari kata al-itharah. Al-itharah itu mereka sampai ke tempat musuh itu diikuti dengan gempulan debu, diikuti dengan kabut debu, diikuti dengan gelombang-gelombang debu. Jadi tergambar nggak Bapak Ibu bagaimana semangatnya kuda ini berlari kencang menyerang musuh-musuhnya? Tergambar nggak? Mereka berlari sampai kabut, musuh-musuh tidak nampak kalau kuda itu sedang berlari. Nah, itu kata para ulama, kuda ini berlari tapi kuda ini tak terlihat. Kenapa? Karena ditutupi, fa'asarna bihi naq'a, tertutupi oleh gelombang kabut debu. Itu luar biasanya, saking semangatnya kuda ini. Bapak Ibu, makna lain dari naq'an, ya tadi kita artikan debu. Naq'an itu artinya, ya fa'asarna bihi naq'an itu artinya gelombang debu. Tapi makna lain dari fa'asarna bihi naq'an, naq'an itu juga diartikan oleh para ulama sebagai suara yang sangat besar. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita nonton di TV-TV tuh, nonton film Angling Dharma misalnya, pernah nonton Angling Dharma ibu-ibu? Pernah ya? Film orang tua dulu. Kalau film-film yang film Indosiar zaman dulu itu film Indosiar zaman dulu. Kalau film Indosiar zaman sekarang film azab. Kalau kita lihat di film-film, kuda itu berlari, suaranya apa? Sangat kencang. Jeledak, ini suara kuda kan? Sangat kencang. Nah, disebutkan naq'a ini suara yang sangat besar, yang disebabkan karena larinya sangat kencang itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kuda ini menyerang musuh-musuhnya dengan suara yang sangat besar, yang suara itu Bapak Ibu sekalian sangat berpengaruh untuk dirinya. Karena apa? Suara yang besar itu mematahkan semangat musuh. Suara yang besar dari kuda ini, inilah simbol peperangan. Makanya kalau orang perang itu selalu jeduk perang, ting. Itu simbol peperangan. Nah, kuda yang diceritakan di dalam awal surah Al-Adiyat ini, dia berlari kencang dan sampai suaranya sangat-sangat besar, yang suara itu membuat musuhnya itu gentar, patah semangat, ngedown duluan, takut duluan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran surah Al-Anfal, nanti kalau kita ketemu di dalam surah Al-Anfal, misalnya ayat ke-60, surah Al-Anfal ayat ke-60, di situ disebut ada kuda yang menggentarkan musuh-musuh Allah, kuda yang menakuti musuh-musuh Allah, yang membuat gentar musuh Allah, yang membuat ngedown musuh Allah. Kuda itu disebut dengan kuda khail. Nanti ada di dalam surah Al-Anfal ayat 60. Silakan nanti kita buka kalau sempat. Nah, jadi kuda yang menakutkan itu, yang menggentarkan itu adalah al-khail namanya. Khail. Barulah sampai Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah sampai kita pada ayat kelima. Kita ambil dulu pelajarannya dari ayat yang kelima ini, dari ayat 1 sampai ayat kelima. Pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu, kenapa sih Allah memperlihatkan pemandangan yang indah tentang kuda ini kepada kita manusia?
Maka jawabannya, supaya kita ini manusia merenungi pemandangan yang indah itu, pemandangan yang seru itu, pemandangan yang luar biasa itu, agar kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang pertama bisa kita ambil dari sumpah Allah melalui kuda ini? Yang pertama, Bapak Ibu, manusia itu, apalagi umat Islam, umat Islam itu harusnya menjadi umat yang gigih sebagaimana gigihnya kuda tadi. Umat Islam itu harus menjadi umat yang penuh semangat sebagaimana semangatnya kuda tadi menyerang musuh-musuhnya, Umat Islam itu harus bekerja keras. Wah, ini Islam mengajarkan Bapak Ibu. Wajar Allah bangga dengan kuda, karena kuda bersungguh-sungguh, kuda gigih, kuda bekerja keras. Lah, kita manusia yang diberikan akal, yang diberikan hati, yang diberikan jasad lengkap. Bahkan Allah disebutkan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwin. Kita diciptakan dengan sempurna. Ternyata dengan kesempurnaan kita tidak mau bekerja keras. Dengan kesempurnaan kita tidak mau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, tidak mau dengan penuh semangat. Ya Allah ya Rahman, ini tegurannya. Kita ambil pelajarannya Bapak Ibu sekalian. Singkat katanya seperti ini. Dalam memperjuangkan sesuatu, hendaknya kita sungguh-sungguh, gigih, dan bekerja keras. Itu intinya. Pelajaran yang pertama. Apalagi kita sudah bahas kemarin, fa amma man thaqulat mawazinu. Siapa yang timbangannya thaqulat, berbobot, berisi, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka kehidupan yang bahagia untuk mereka. Kalau kita mau meraih ini, perjuangkan dengan kesungguhan, dengan gigih, bekerja keras. Gitu. Kalau sholatlah sungguh-sungguh, Bu. Apalagi kalau sedekahlah yang semangat, jangan malas-malasan. Baca Quran semangat, perjuangkan itu semua. Bapak Ibu sekalian, Islam itu mengajarkan kepada pengikutnya, pemeluknya, untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Ya, termasuk ibadah lakukanlah dengan yang terbaik. Sholat lakukan dengan terbaik. Ikut ibadah kurban, cari sapi yang terbaik, kan gitu. Berikan yang terbaik dalam ibadah ini, berikan yang terbaik dalam apapun yang kita inginkan, berikan yang terbaik. Jadi seperti ini juga Bapak Ibu, apapun profesi kita, ini ada juga hikmahnya kan. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun bidang kita, apapun skill kita, maka jadilah yang terbaik sebagaimana kuda tadi disebut oleh Allah kuda yang terbaik, sehingga Allah bangga. Allah bisa bangga dengan hewan. Kalaulah kita bisa mengikuti seperti kuda ini, apa hendaknya Allah lebih bangga dengan kita. Dengan hewan Allah bangga. Nah, kalau kita bisa seperti kuda ini, pasti Allah jauh lebih bangga kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka apapun profesi kita, kerjaan kita, skill kita, berikanlah yang terbaik. Kalau kita jadi bapak misalnya kan, kalaulah kita jadi ayah, maka jadilah ayah yang terbaik dalam mengayomi rumah tangganya, memberikan nafkah keluarganya, kan gitu. Jadilah ayah yang terbaik, jangan Allah yang penting kerja. Enggak, malu kita sama kuda. Kuda ini kerja juga, apa kerjanya? Nyerang musuh. Tapi dia nyerang kuda ini dengan penuh semangat, dengan serangan yang terbaik. Lah kita bekerja dengan asal-asalan, malas-malesan, dapat duit payu, tidak sudah. Gitu pula jadi seorang ayah. Enggak, seorang ayah, seorang bapak harus benar-benar sungguh-sungguh gigih dalam mengayomi keluarganya, menafkahi keluarganya, mendidik keluarganya. Itu seorang ayah, berikan yang terbaik. Nah, ada pelajarannya kan. Malu kita sama kuda.
Kalau ibu-ibu jadi ibu, ya memang ibu-ibu ya ibu lah. Maka jadilah ibu yang terbaik, ibu yang memberikan kasih sayang, ibu yang memberikan seni dalam kehidupan, ibu yang menjadi tiangnya peradaban. Bapak Ibu sekalian, Nabi itu menyebutkan al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama untuk suami dan istrinya, terutama untuk anak-anak. Berikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, ibu. Berikan yang terbaik, jadi ibu berikan yang terbaik, jangan asal-asalan. Apalagi kalau kita yang bekerja, kita jadi karyawan, jadilah karyawan yang terbaik, jadilah karyawan yang bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas perusahaan kita. Nah, jadi apa maksudnya? Kita ini harus memiliki semangat, memiliki kegigihan, memiliki kesungguhan dalam segala hal. Nah, itu intinya Bapak Ibu sekalian. Itu pelajaran secara singkatnya dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Allah bangga dengan kuda, supaya kita pun dibanggakan oleh Allah, maka selayaknya kuda lakukanlah kita. Selanjutnya Bapak Ibu, masuk ke ayat ke-6. Innal insana li rabbihi lakanud. Ayat ini sebagai jawaban dari sumpah Allah tadi. Ngapa sih Allah tuh sumpah iyo-iyonan dengan kuda? Allah bersumpah dengan kuda ini, Bu. Ini perhatikan, ini intinya. Allah bersumpah dengan kuda hanya untuk menegaskan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang tidak mau bersyukur. Innal insa, sesungguhnya al insan manusia itu li rabbihi, kepada Tuhannya, lakanud. Kanud ini kita artikan, Bu. Yang pertama, kanud itu artinya tidak mau berterima kasih, melupakan jasa, itu artinya kanud. Lakanud, tidak mau berterima kasih, melupakan jasa. Nah, itu orang-orang, itu manusia. Nikmat yang sudah diberikan sama Allah dia tidak puas, itulah kanut. Nikmat yang sudah dikasih sama Allah dia merasa kurang, itulah kanut. Nikmat yang sudah dikasih sama Allah tidak merasa cukup, itulah kanut. Atau bahasa lainnya tamak, serakah. Nah, begitulah yang ada di dalam kitab Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Buya Hamka menyampaikan kanut itu artinya tidak mau terima kasih, melupakan jaksa. Nikmat yang sudah dikasih Allah dia tidak puas, dia merasa kurang, dia merasa tidak cukup, alias tamak. Dalam pekerjaan misalnya Bapak Ibu, dia kerja, gaji tetapnya sudah ada, insentifnya sudah ada, honornya sudah apa lagi, bonusnya sudah ada, ternyata masih korupsi. Berarti apa? Berarti dia termasuk orang yang kanut, tidak berterima kasih, melupakan jasa kebaikan dari atasannya. Kan gitu analoginya. Atau makna kanut yang lain, kita coba ambil dari tafsir yang lain. Hari ini saya pakai kitab yang lain, bukan kitab guru saya, supaya lebih elegan, lebih mudah, lebih ringkas. Kanun yang lain Bapak Ibu sekalian, semisal di dalam kitab ini dijelaskan, ini nama kitabnya kitab Lataiful Isyarat, Lataiful Isyarat karangan Al-Imam Qusairi. Bapak Ibu silakan boleh dibeli ringkas kitab Imam Qusairi atau tafsir Imam Qusairi, carilah, insyaallah muncul. Kanut, kata beliau Imam Qusairi, kanut itu artinya manusia yang bersandar pada bantal kenikmatan, tapi sayang hatinya tercampakkan, hatinya terjerumus dalam kelalaian. Itu kata beliau. Bagus bahasanya. Saya ulangi sekali lagi. Kata Al-Imam Qusairi, lakanut itu artinya manusia bersandar pada bantal kenikmatan, bersandar pada bantal kenikmatan, namun sayang hatinya tercampakkan, terjerumus dalam kelalaian.
dengan nikmat Allah yang sangat banyak, oh ternyata hatinya lalai dari mengingat Allah. Gara-gara nikmat itu yang terus dikejar, lupa dengan sang pemberi nikmat. Tidak mau lagi sujud, tidak mau lagi sedekah, tidak mau lagi beribadah. Maka Allah tegaskan, innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia itu kepada Allah sangat-sangat ingkar, sangat-sangat kufur, sangat-sangat tidak mau berterima kasih. Para ulama mengatakan pada ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ayat ke-6, inilah satu hakikat yang banyak dialami oleh manusia. Hakikat seperti ini yang banyak dialami manusia, bahkan mungkin termasuk kita, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, iya dah, kita sudah bersyukur atau belum, Bu? Tidak tahu lah kita sudah bersyukur apa belum, nak. Sangat banyak nikmat Allah itu, Bu. Mungkin kita sudah sampai, saya sudah pernah nyampaikan, kalau seandainya kita mau nulis nikmat Allah itu, seluruh isi air lautan kita jadikan sebagai tinta untuk nulis nikmat Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Maka sungguh sebelum selesai menulis nikmat Allah, seluruh isi air lautan yang kita jadikan sebagai tinta untuk nulis tadi habis duluan. Artinya apa? Sebanyak-banyaknya isi air lautan yang ada di muka bumi, jauh lebih banyak nikmat Allah yang dikasih kepada kita. Maka wajar pada ayat yang lain Allah sebut, wa in ta'uddu ni'matallah. Kalaulah ada di antara manusia pengen ngitung-ngitung nikmat Allah, tegas Allah sebut, la tuhsuha. Tidak sanggup kau, kata Allah. Tidak sanggup untuk menghitung nikmat, tidak sanggup, tidak usah dihitung, kata Allah. Coba, Bu, satu otak kita nih, nikmat Allah nih, satu otak kita ini terdiri dari 300 miliar sel. Silakan cari ilmiahnya. Ini satu otak kita nih terdiri dari 300 miliar sel-sel yang ada pada otak kita ini. Insya Allah. Mata, kalau kita sebut-sebut satu-satu, luar biasa ini. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikasih kepada kita. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sungguh syahid itu, la syahid itu artinya menyaksikan, Bu. La syahid artinya menyaksikan. Kita mulai dulu. La syahid artinya menyaksikan. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, Bapak Ibu sekalian, ada yang menafsirkan dia ini maksudnya Allah. Dzalika la syahid, sesungguhnya dia Allah benar-benar menyaksikan pengingkaran atau perbuatan manusia itu, kufurnya manusia itu. Allah lihat, Bu. Oh, ini manusia yang ingkar. Oh, ini manusia yang tidak mau sholat. Allah nengok. Oh, ini manusia yang dikasih nikmat, dikasih kekayaan, tidak mau sedekah. Allah ingat. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya Allah melihat keingkaran kita, kekufuran kita, ketidak mau berterima kasih kepada Allah. Allah lihat. Itu tafsir di dalam kitab ini. Kalau di dalam kitab guru saya, kitab Tafsirul Hikmah, Ustadz A'am Amiruddin, beliau menyampaikan wa innahu, dan sesungguhnya dia ini maksudnya manusia. Tadi kan Allah, nah, sekarang manusia. Dan sesungguhnya manusia menyadari kalau dia itu melupakan nikmat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, siapa yang tidak mau bersyukur, sebenarnya dia itu tahu dia tidak bersyukur. Sebenarnya dia tuh sadar nikmat Allah tuh banyak, cuman dia tidak mau bersyukur. Nah, anggota tubuh manusia yang sangat jujur itu, anggota yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, itu adalah kolbu. Ini kolbu kita nih, hati nurani kita nih. Makanya kalau mungkin kalau dalam film-film tuh, atau kalau kita bingung tanya hati nuranimu, menurut hati nuraniku seperti ini.
Hati nurani itu tidak pernah bohong. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, hati nurani itu tidak pernah bohong. Hati nurani itu akan jujur mengatakan nikmat Allah yang diterima oleh manusia itu sangat banyak, tak terhingga, tak terbatas. Dia tahu, dia sadar. Tapi masalahnya apa, Bu? Masalahnya nafsu sering membuat manusia lupa dengan segala nikmat. Itu nafsunya tidak bisa kita kendalikan. Makanya Bapak Ibu, kemarin saya sampaikan, forumnya Allah itu luar biasa, pengadilan Allah itu luar biasa. Masih ingat? Mudah-mudahan masih ingat. Sampai di forum itu tidak ada yang berani berkata-kata, ya kan? Ya toh? Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dalikal yaumul haq, itu hari yang benar. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Siapa yang mau selamat dari forumnya Allah, siapa yang ingin selamat dari pengadilan Allah, hendaknya ila attakhadha ila rabbih ma'aba, hendaknya dia kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah itu apa? Maksudnya tetap berada di jalan Allah, ikuti aturan Allah. Kemudian apa lagi kemarin? Kendalikan hawa nafsu. Masalahnya kita ini sekarang dikendalikan hawa nafsu. Itulah yang membuat kita tidak mau bersyukur. Manusia tidak mau bersyukur. Maka Bapak Ibu sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan nafsu itu memang bisa kita taklukkan. Nafsu itu benar-benar bisa kita kalahkan. Jangan sampai kita dikuasai oleh hawa nafsu kita, keinginan nafsu kita. Jangan. Sungguh itulah yang menyebabkan kita ini tidak mau bersyukur kepada Allah. Padahal kita sadar nikmat Allah itu sangat amat banyak. Kita sadarnya, kita pahamnya. Itu yang disebut wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu, manusia itu sadar kalau nikmat Allah itu sangat amat banyak. Itu tafsir yang kedua. Makna yang kedua atau makna yang ketiga Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab tafsir Buya Hamka, 3 kitab sudah kita bahas. Yang pertama tafsirul isyarat, tafsirul hikmah. Yang ketiga tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Beliau lain pula mengatakan ayat ini, wa innahu ala dzalika lasyahid, artinya dan sesungguhnya dia manusia lain. Maksudnya manusia lain. Kalau tadi awalnya dia itu Allah, yang kedua dia manusia, yang dialah dia dewe, manusia dia dewe. Nah yang ketiga nih, dia yang dimaksud dia tadi ini orang lain, manusia lain, dan sesungguhnya dia manusia lain menyaksikan sendiri pengingkaran manusia yang tidak mau bersyukur tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata Buya Hamka, sikap hidup orang yang tidak mau berterima kasih itu, tidak mau bersyukur kepada Allah itu sangat mudah diketahui orang lain. Orang lain bisa menyaksikan, orang lain bisa tahu tandanya apa. Iya Bu. Apa tandanya? Disebutkan di dalam ayat selanjutnya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Tandanya apa? Dia benar-benar berlebihan dalam mencintai harta. Azan sudah. Nah, Allah Ta'ala. Selesai Bapak Ibu sampai ayat ke-7 dulu. Dan minggu depan kita lanjutkan. Intinya ayat ke-7 ada 3 makna, bahwasanya Allah menyaksikan manusia yang tidak mau bersyukur. Yang kedua, bahwasanya manusia itu sadar kalau dia sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman karena dikendalikan oleh nafsunya sehingga tidak mau bersyukur. Kemudian yang ketiga, yang barusan kita bahas, bahwasanya manusia lain itu bisa mengetahui mana manusia yang tidak mau bersyukur tuh. Manusia lain menyaksikan kita. Tandanya apa? Satu di antara tandanya, orang itu berlebihan dalam mencintai harta. Bisa kita lanjutkan.